Kita akan mulai prediksi yang kedua. Kebetulan 5 soal tidak ada hitungan sama sekali, tapi perlu logika, perlu pemikiran yang mendalam untuk mendapatkan jawaban yang benar. Seperti soal nomor 1, ada seutas kawat yang panjangnya adalah 20 cm dan diameternya adalah 0,3 cm. Maka alat ukur panjang yang tepat adalah yang mana? Nah, kita harus analisis dulu bahwa panjangnya tentu berbeda dengan diameternya. Panjangnya 20 cm itu cukup dengan penggaris bisa terukur dengan akurat. Kenapa? Karena penggaris umumnya yang kalian punya itu yang pendek biasanya 15 cm. Kalau penggaris panjang biasanya 30 cm. Jadi penggaris 30 cm cukup untuk mengukur 20 cm secara akurat. Tidak perlu pakai meteran gulung atau menggunakan mikrometer skrup atau menggunakan jangka sorong, tidak perlu karena tidak memungkinkan digunakan alat itu untuk panjang. Berikutnya kita akan mengukur diameternya, alat ukur apakah yang sesuai untuk akurasi 0,3 cm. Nah, untuk akurasinya di bawah 1 cm, 0,3 cm ini di bawah 1 cm atau dia 3 mm, penggaris atau mistar sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Karena akurasi penggaris itu mili-milinya bisa membuat kita salah melihat. Alat yang sesuai adalah jangka sorong, karena jangka sorong bentuknya seperti ini. Dia memiliki rahang ini bisa diukur lebarnya sehingga dia bisa menjepit sesuai dengan diameternya. Begitu diameternya kejepit, kita bisa memutar untuk mengetahui berapa ukurannya secara akurat. Jadi akurasinya tinggi, dia bermula dari akurasi 0,1 cm sampai 2,5 cm. Jadi 0,3 masih bisa dia ukur dengan akurat. Maka jawabannya adalah mistar atau penggaris dan jangka sorong. Sedangkan mikrometer skrup nggak bisa, karena mikrometer skrup jangkauannya, ukurannya adalah milimeter. Dia bisa dari 0,1 mm sampai 2,5 mm. Jadi 25 mm. Jadi ketika dia digunakan, dia cocok untuk mengukur yang lebih tipis lagi seperti tebal kertas, seperti tebal uang logam. Dia bisa mengukur jauh lebih akurat lagi untuk ukuran-ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jangka sorong. Jadi jawabannya adalah mistar dan jangka sorong itu ada pada pilihan B. Berikutnya soal nomor 2. Mungkin kalian belum pernah dijelaskan apa yang disebut dengan adesi atau kohesi. Adesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang berbeda jenis. Ya, misalnya antara kaca, dinding kaca terhadap cairan. Dia memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis. Contohnya antara cairan dengan cairan. Nah, kalau kalian lihat permukaannya cekung, ini cekungnya, kalian lihat ini cekung, ini cembung, ya, kita lihat ini cekung, ini cembung. Apa yang terjadi sehingga bisa demikian? Itu terjadi karena pada cairan A, cairan ini ditarik oleh si kaca. Jadi cairan ini ditarik oleh si kaca sehingga cairan ini menyebabkan dia lebih tinggi di bagian pinggir-pinggirnya. Ya, ditarik oleh kaca karena cairan ini lebih suka sama kaca dibandingkan sama sesamanya dirinya sendiri. Jadi dia ditarik ke segala arah, ke arah kaca. Sedangkan pada B, permukaannya kelihatan cembung. Kenapa? Karena airnya, cairannya lebih suka menarik dirinya sendiri. Karena dia suka menarik dirinya sendiri, maka dia akan terlihat yang bagian pinggirnya ini ketarik, maka bagian pinggir ini akan lebih berkurang, lebih masuk karena dia ditarik oleh dirinya sendiri. Itu penyebabnya. Yang A ini mengalami adesi, adesinya sangat kuat. Yang B dia mengalami kohesi, ya. Nah, yang biasanya mengalami adesi itu adalah air. Sedangkan yang mengalami kohesi adalah cair logam yang bernama air raksa atau merkuri. Di sini jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah A. Oke, berikutnya soal nomor 3. PP atau phenolphthalein, bukan prepire ya.
Jadi PP atau fenolftalin adalah sebuah indikator asam dan basa yang berwujud cairan. Kalau kertas lakmus berwujud kertas padat. Kalau ini berwujud cairan, kalau dia asam, cairan tersebut tidak berubah, tetap bening. Kalau dia basah, dia akan berubah menjadi merah muda. Maka kita perlu tahu yang diuji itu asam atau basah supaya tahu warnanya apa. Yang pertama, pasta gigi. Ingat selalu bahwa semua golongan deterjen adalah basah. Mau dia odol, mau dia sabun, mau dia sampo, mau dia pembersih wajah, itu semua adalah basah karena golongan deterjen. Makanya bisa menarik, mengangkat kotoran lemak dari tubuh kita. Jadi pasta gigi dia bersifat basah, dia akan berwarna merah muda. Yang A salah. Cuka ini depannya ada kata asam, asam cuka. Berarti dia ya sifatnya asam. Maka dia akan merah muda. Di soal, padahal sebenarnya harusnya dia bening. Yang B juga salah. Yang C, air soda. Air soda itu minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta, dan keluarga besarnya. Itu air soda, kalau kalian minum rasanya agak asam-asam dikit. Tapi dia memiliki sifat asam. Kalau dia bersifat asam, dia akan bening. Di soal dia ditulis merah muda. Yang C juga salah. Dan terakhir adalah D, obat mah. Obat mah itu untuk mengobati asam lambung. Jadi kalau mengobati asam lambung, dia harus melawan asam. Berarti obat mah bersifat basah. Jadi kalau dia basah, maka obat mah dia akan berwarna merah muda. Maka pilihan untuk nomor 3 adalah D. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, nomor 4. Ya, molekul unsur itu digambarkan dengan bulatan-bulatan yang sejenis. Ya, molekul unsur ada 2 yang umum, yaitu molekul monoatomik 1 atom atau diatomik 2 atom, contohnya helium yang mono dan oksigen yang diatomik, gambarnya seperti itu. Sedangkan molekul senyawa biasanya harus berbeda jenisnya, baik ukurannya maupun warnanya. Kalau saya pakai ukuran, kalau di buku pakai warna. Ada yang hitam, ada yang putih. Jadi misalnya H2O H-nya lebih besar, O-nya lebih kecil. Ini contohnya. Contohnya bahwa molekul-molekulnya harus berbeda entah ukurannya atau warnanya. Jadi nomor 4 jawabannya jatuh pada H. Ya. Oke, nomor 5. Kita lihat dari gambar aja ada yang janggal. Pada gambar ini air masuk atau in dan air keluar itu janggal. Kalau di sini dimasukin air, ya, dimasukin air, tapi di sini dikeluarin, kita akan tahu bahwa semua air akan tumpah karena gravitasi. Di sini dia akan keluar. Jadi airnya nggak pernah akan terisi penuh. Airnya tidak akan pernah berguna karena terbuang terus. Ya, jadi kesalahan ini hanya bisa dibetulkan dengan cara menukar posisi, yaitu kita tukar sekarang yang innya yang dari bawah, ini in, dan yang outnya harus dari atas, sehingga airnya bisa penuh dan menjadi sempurna. Nomor 5 jawabannya adalah C. Demikian, semoga bisa dimengerti.